Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita akan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, nama teacher Lia. Teacher wali kelas 6B. Teacher mengajar bidang studi pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak teacher yang teacher banggakan, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita menggunakan buku referensi ESPS Bahasa Indonesia yang sudah anak-anak teacher terima. Dan referensi yang lainnya, yaitu kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, dan bisa juga SPM, ya, yang penerbitnya Erlangga, SPM 2020. Isi buku SPS Bahasa Indonesia. Tema 1, laporan hasil pengamatan. Tema 2, informasi. Tema 3, teks eksplanasi. Tema 4, menjelaskan informasi dari teks eksplanasi. Tema 5, formulir. Tema 6, menggali informasi dari teks non-fiksi. Tema 7, pidato. Tema 8, puisi dan prosa. Tema 9, teks fiksi. Baiklah anak-anak teacher, di dalam pembelajaran kita pasti mempunyai kontrak belajar. Untuk kontrak belajar daring kita, 1, menjaga kesehatan. 2, serius saat belajar daring. 3, mengerjakan latihan tepat waktu. Anak-anak teacher, kita akan masuk pembelajaran bahasa Indonesia yang paling dasar, yaitu EYD. EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Yang akan kita pelajari itu tentang huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma. Untuk tanda baca huruf kapital, itu terdiri dari nama orang. Contoh, Lia Kurnia, itu huruf L dan huruf K, huruf besar. Yang kedua, nama bulan, hari, tahun, hari raya besar nasional, hari raya besar Islam. Contoh, untuk bulan Maret, M-nya besar. Hari, untuk hari Senin, S-nya besar. Begitu tahun ada Masehi, Hijriah, itu Masehi, M dan Hijriah hanya huruf besar. Lalu hari kemerdekaan Republik Indonesia, HKRI-nya huruf besar.
Hari Raya Idul Adha, H-R-I dan A-nya besar. Yang ketiga, awal kalimat. Contoh, Ahmad pergi ke toko buku. Ahmad, A, hurufnya besar. Yang keempat, nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, Islam, I huruf besar, Al-Quran, A huruf besar, Allah, A-nya huruf besar. Yang kelima, nama suku, bangsa, bahasa, dan negara. Contoh, suku Jawa, J-nya besar. Bangsa Indonesia, I-nya besar. Bahasa Sunda, S-nya besar. Negara Singapura, S-nya huruf besar. Yang keenam, nama untuk unsur geografi. Contoh, Danau Toba, dataran tinggi, Dieng Gunung Semeru, Ngarai Sianok, Sungai Musi, Jalan Diponegoro, Terusan Suez, dan Teluk Benggala. Tanda titik. Tanda titik yang untuk kita pelajari ada 3. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo. Tanda titiknya di belakang. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh 08.10.55. Itu maksudnya jam 8:10:55. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, desa itu berpenduduk 24.200 orang. Harga buku bahasa Indonesia Rp75.000. Anak-anak teacher, EYD yang selanjutnya adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, wow, amboy, kasihan. Contoh, wah, indah sekali pemandangannya. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contoh, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Baiklah anak-anak teacher cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma alamtana wa amilna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.